Udah? Udah. Beneran? Bener. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol Ngabdur. Satu-satunya acara orang di channel orang pelopor mantap. Bersama saya Abdul Arsyad dan Cing Abdul Ahrian. Satu hari Minggu tidak ada Ngabdur, banyak orang nggak setrika, Dur. Tanggung jawab lo mana, Dur? Tanggung jawab lo, Dur. Saya pikir masih ada ini kita. Gak ada, Kak. Kan setelah Firza Pangeran itu kan harusnya ada dong. Firza apa ganti? Firza apa? Firza Alamsyah. Oh, Firza Alamsyah. Harusnya setelah Firza Alamsyah ada dong kita. Gak ada, habis. Enggak, stoknya. Enggak. Firza. Oh, kita yang sendiri dulu tuh tayang dulu ya? Oh, saya pikir, kan kita waktu itu kan syuting 2, sendiri sama sendiri 1, Firza 1. Tapi saya kita pikir syutingnya Firza duluan. Saya pikir tayangnya Firza duluan, baru yang sendiri itu. Jadi waktu Firza saya pikir, oh masih ada stok 1 lagi. Yang sendiri itu. Ternyata sendiri itu udah tayang duluan ya? Duluan mana tappingnya Firza sama yang sendiri? Sendiri, bareng, tapi di saat yang bareng, sama. tapi mana duluan? Sendiri. Iya, Tapi kan kita biasa kan mengubah-ubah timeline. Biasa lah namanya, dinamis, politik itu dinamis. Habis hadir deklarasi Ganjar Mahfud langsung politik dinamis. Langsung politik dinamis. Seorang Abdul Ahrian. Ada Wawan Caleg sama Fahri Hamzah. Tadi, Dur. Ini udah tayang. Tadi tayang? Iya, gue nanyain tuh. Sebenarnya batasannya gimana sih? Batasan apa? Politik dinamis sama pelin-pelan, gue bilang gitu. Nah, terus beliau jawab apa? Lupa gue udah. Ya, begitulah. Kita kalau ngomongin Gelora itu emang... Kenapa? Gelora idenya oke loh. Gelora idenya ya. Idenya. Saya nggak tahu sih, tapi... Ya, gue juga baru denger sih itu. Saya nggak tahu sih. Dur, bikin apa? Partai politik, lo bayangin deh berapa banyak uangnya ya? Ya banyak lah. Iya nih, yang dibutuhkan ya. Untuk infrastrukturnya aja nih. Seingat gue ya, harus ada DPP 1. DPP di Jakarta? Di mana aja terserah. Okay. Yang penting ada Dewan Pimpinan Pusatnya 1. Oke. Harus 70%, apa istilahnya, pokoknya yang tingkat 2-nya, DPW kayak misalnya gitu. Yang tingkat provinsi. 70% dari 70% provinsi kita ya? 38. Iya, dari 38. Oke. Terus 50% dari kabupaten kota. Tingkat 2-nya? Tingkat 2-nya. Di mana itu ada sekitar 500-an, Dur. 500-an. Berarti ada 250. Iya. Tapi Gelora udah semua. Dia punya 1 DPP berarti 38 bangunan. DPW? 38 bangunan DPW dan 500 bangunan DPC. Itu yang paling tidak yang jelas-jelas uangnya harus ada itu, Dur. Iya, banyak pasti. Berapa itu, Dur? Banyak, makanya mereka harus dukung pemerintah. Ya, saya mengerti lah, jalannya memang mungkin jalan yang harus ditempuh Gelora begitu. Mau bagaimana lagi kan? Ya. Mau nggak mau kan, mungkin. Ya. Karena satu, memang harus mendukung presiden. Partai politik yang parpol yang ikut pemilu ini, dia harus mendukung salah satu capres katanya. Diatur dalam undang-undang. Iya, kan dia bisa pilih yang lain. Ya berarti di antara 3 itu, dia pilih yang jalannya memuluskan partainya, itu aja sebenarnya. Maksudnya Fahri Hamzah itu jago beretorika, hal seburuk apapun dia bisa beretorika itu jadi terlihat baik gitu. Politisi jagonya begitu gitu. Semuanya. Kita semua ini berak di meja ini kita beretorika untuk jadi bagus bisa aja gitu. Tapi kalau berak sih enggak sih kayaknya. Bisa aja kita beretorika dengan ya apa, dengan background muntaber lah, apalah mungkin bisa aja gitu. Segala sesuatu, orang bunuh orang di jalan bisa aja kita beretorika untuk dari sisi yang lain itu jadi terlihat bagus segala macam. Tapi kan intinya adalah Fahri Hamzah berubah gitu. Gue nanya juga tuh, antara konsisten sama inkonsisten gitu. Ya.
Dua sisi lo gimana, Bang? Gue bilang gitu. Untuk menawarkan konsistensi lo ke para pemilih. Sedangkan gerbong lo tuh terlihat tidak konsisten, bilang gitu. Iya. Gue lupa juga jawabnya. Lo nonton aja ya. Saya tuh lebih respect ya. Saya tuh lebih respect kalau dia jujur aja. Misalkan, ya sorry, ini langkah yang harus diambil oleh Oh Gelora. iya, urusnya ujung-ujungnya kayak gitu. Iya, ini harus ini memang langkah yang harus diambil oleh Gelora, walaupun berat tapi harus kami jalani demi partai ini. Mendingan begitu deh, daripada dia beretorika seolah-olah pengesahan MK atas 40 tahun itu jadi kelihatan keren gitu. Orang Sadil Isra aja udah bilang Saldi. Saldi apa Sadil? Saldi. Sadil apa Saldi? Saldi. Pak Saldi. Sadil. Saldi Ramdhani. Terus man, terus. Ngapain dia kabur? Terus man. Nggak terus ngapain kabur? Mentang-mentang Kan nggak ada yang lihat juga. Mentang-mentang abis nangis di Ka'bah lu. mulai. Dur, ada yang sesein ke gue, Dur. Yang nggak bisa ngeliat Ka'bah. Cewek. Oh iya. Gara-gara kalau lo juga kayaknya. Oh, Cuman lo nggak ngeh kali ya? Nggak sih. Nggak. Ada yang ini sorryin. Apa DM atau apa ya pokoknya. Ya gitu kan, karena dia ingat omongan lo. Takut nggak bisa ngeliat Ka'bah gitu. Ternyata emang ada. Nggak tahu dia sih. nangis. Saya wallahu alam sih, Perempuan itu nangis. Tapi maksudnya pandangan pribadi saya, selama teman-teman kesana ikhlas apa segala macam sih, Allah tuh maha baik gitu. Oh, iya. Bisa. Jangan terlalu berpikir kayak, aduh saya takut ntar saya nggak bisa lihat Ka'bah, takut ntar dibalas di sana. Enggak. Itu tuh ibadah layaknya kayak, kan dia rukun Islam ya. Bukan haji. Ya. Haji rukun Islam. Sorry. Iya. Maksudnya seperti itulah. Iya. Ibaratnya sama seperti kita melakukan puasa, kita melakukan zakat kan. Kalau kita ikhlas ya lancar-lancar aja, nggak ada kita puasa kemudian Allah balas. Wah pendosa nih. Enggak. Iya. Saya berprinsipnya itu, Allah tuh maha baik. Jadi selama teman-teman ikhlas apa segala macam, insya Allah dilancarkan gitu. Iya benar. Kembali lagi ke Gelora ini ya. Soal saya gatel banget kalau udah ngomong Gelora itu. Karena saya itu respect sama Bang Fahri Hamzah, Ustadz Anies Mata. Ya. Itu saya respect. Narasi-narasinya, pemikiran-pemikirannya. Lo nonton aja dulu deh, lo pasti belum nonton itu. Dulu lah ya. Dulu. Lo tonton dulu deh. Melihat pergerakannya yang sekarang. Gue tidak menanyakan itu juga sih, Dur. Terlalu. Gue tidak menanyakan gimana MK menurut lo, gimana enggak. Gue nggak ngomongin itu sama sekali. Iya, maksud saya tapi beliau tuh kan keluar di, ya maksudnya yang saya lihat di potongan, memang saya tidak nonton full juga sih, tapi di potongan TikTok, YouTube Story, di Twitternya beliau apa semacam, kayak seolah-olah menutup mata bahwa Gibran jadi cawapres Prabowo tuh nggak ada yang salah dengan itu gitu. Maksud saya akui aja gitu. Dan orang-orang pembela Fahri Hamzah tuh juga kayak menutup mata, kalau tidak semua tentunya ya, tapi yang saya temukan di Twitter tuh kayak menutup mata bahwa enggak kok Fahri Hamzah bener kok, enggak kok. Kan mereka keluar dari gerbong PKS tuh karena mereka berpikir bahwa pemimpin tuh harus bisa dikritik, jangan taklid buta gitu. Lah kok hal yang sama mereka lakukan pada Fahri Hamzah dan Ustadz Anies Mata gitu. Pemimpin juga bisa salah, mereka berdua juga manusia, bisa salah gitu. Iya kan? Iya. Ternyata sama-sama aja. Lo kalau penasaran nonton aja deh di Wawancalek ya. Omongannya ya, apa? nonton itu di Wawancalek. Hari Jumat kemarin. Iya. Oh belum tayang berarti. Waktu kita syuting ini masih belum tayang. Jadi alangkah baiknya kita nonton baru kita berkomentar. Iya. Oke, kita sudahi itu aja. Iya, ini komentarnya karena lu belum nonton. Ya. Ada beberapa ini komentar bukan atas video itu. Betul. Ya, tapi atas sikap Gelora terkhusus, wabil khusus Bang Fahri Hamzah di dalam momentum yang sekarang ini gitu. Tapi lo akan menemukan jawabannya sebenarnya di Wawancalek itu. Ya, tapi memang di beberapa potongan juga yang beliau mengakui kok kalau memang ya bagaimana lagi, ini emang salah tapi mau bagaimana lagi ya, kami harus jalan gitu. Iya. Ya bikin partai nggak mudah soalnya.
Kalau nggak bareng sama uangnya banyak banget. iya, kalau nggak bareng di sisi penguasa agak sulit partainya. Saya mengerti itu. Jadi maksud saya jujur aja gitu. Black Oke. camping gimana? Black camping udah 3 nih. 3 kota mana aja? Makassar. Surabaya, Bali. Sampai kita syuting ini ya. Karena kalau waktu tayang nih insya Allah Bandung selesai. Iya. Saya lagi di backstage untuk Bogor, insya Allah. Oke. Kan tayangnya hari Minggu. Minggu, kan? ya. Saya di Bogor tuh. Sampai kita syuting ini udah 3 kota, Makassar, Surabaya, Bali. Dan ini lagi capek banget gitu karena Surabaya, Bali itu kami tektokan. Biar ger. Tektokan. Biar ger. Nggak tektok sih sebenarnya. Karena lo dari Surabaya ke Bali, dari Bali ke Jakarta kan? Ya. Ya nggak Surabaya lagi, nggak tektok. Tek gitu doang. Ya, kami Tek. tek. Ya, tek. Tek. Ya. Gitu. Ya. Enggak usah ditambah-tambah, Pak. Iya udah. Tek aja udah, ya. tek lagi ditambah-tambah. Ya, jadi Surabaya tuh kami Sabtu tanggal 28 Oktober kalau nggak salah ya. Iya ya. Ya, Sabtu 28 Oktober. Tampil kami pokoknya beres-beresnya itu selesai kami bongkar panggung apa segala macem, ngepak barang itu 12:30 udah. Terus saya minta Lo bongkar panggung juga? iya kan ikut. Kami tuh kalau yang pakai pesawat tuh nggak bisa bawa banyak orang. Jadi barang yang kami bawa banyak. Jadi mau nggak mau ya harus saling membantu. Barang apa yang dibawa, Dur? Ini Apaan? dekor panggungnya kami ini. Oh, dibawa dari... Itu dipakai di setiap ini? Iya. Di setiap kota? PPTJ kan begitu juga. Kami bawa meja kursi guru apa segala macam. Kami bawa dari Jakarta masukin bis. Cuman itu enak. Kami masukin bis udah jalan gitu. Iya. Kalau ini kan kami harus wrapping sendiri segala Masuk pesawat. macam, ke bandara, ngantri bagasi gitu-gitu. Ah. Jadi memang melelahkan Emang sekali. nggak bisa disediakan di sana, Dur? Mahal? Atau apa? Bukan, kualitasnya pasti akan berbeda setiap kota nantinya. Oke. Tidak. Iya. Comika Event tuh memang sangat menjaga itu. Sangat menjaga kualitas entah desain panggung. Pokoknya kan yang dijual itu kan experience gitu. Experience penonton, bagaimana penonton bisa melihat panggung yang bagus, lighting yang keren, apa segala macam gitu-gitu. Lighting sound sih memang di kota masing-masing, cuman dari speknya sudah ditentuin sama Comika Event dari awal. Oke. Nah, tapi kalau desain panggung tuh betul-betul kami bikin di sini, di markas itu, maksudnya barangnya kita pesan, kita susun di markas, udah kelihatan keren, udah bungkus tuh, bawa di setiap kota. Jadi Knockdown, jadi sistem knockdown. Apa tuh? Dipretelin. Ya, Dipretelin. Ya. dipretelin, bawa ke setiap kota. Jadi kami Surabaya tuh habis ngepak barang 12:30, terus mau pulang, terus saya mikir kayak suara saya kayak mau hilang, terus saya bilang teman-teman kita cari STMJ dulu yuk. Akhirnya kami ke Pucang. Luhanko dong. Itu mah COVID. Duh. Covid. Kan COVID gak ada, Cik. Luhanko, kok buat Covid? Itu yang dulu. Yang buat COVID apa? Luhanko kan? Buat Covid Luhanko. Apa? Buat radang. Yang dulu biasa orang obat Cina yang orang awal-awal orang bilang ini nih buat minum buat Apaan? ada dulu. Poh. Woi, boboho. Bukan popoh. Hah? Apa? Luhanko itu. Iya kali ya. Yang Iya dulu kali awal. juga. Maksudnya COVID awal-awal ya. Yang dicelup. Dicelup. Saya nggak Oh, lu- pernah lu nggak- COVID. Lu gak pernah? Nggak pernah saya. Wah, lu. Nggak pernah COVID. Gak pernah Tes. tes. Kan swab terus Oh, iya, kalau iya. syuting. Alhamdulillahnya negatif terus. Santuy. Keluarga santuy lo swab gak pas itu? Swab negatif. Keluarga santuy kalau diinget-inget bener-bener gak santuy ya. Nggak santuy itu. Gak santuy, bener-bener kayak kita berjihad ya. Hah? Bener, dan itu awal-awal lagi. Awal-awal banget. Awal-awal COVID. Ingat Pengetahuan COVID itu ingat belum Ganang merata. lagi, ingat Ganang lagi gua. Tahu Ganang nggak? Tahu lah. Iya. Masuk rumah sampai telanjang. Aneh bener. Aduh ampun. Nah. Udah hilang gitu ya COVID, gak ada closingannya ya COVID ya?
Iya udah gitu. Mungkin udah kebentuk kayak herd community-nya kali. Iya tapi ini udah habis, pandemi udah dibilang belum sih? Secara ini Mungkin Indonesia kalau ada sekarang dianggap flu biasa aja udah. bukan, secara ini udah bukan pandemi lagi gitu sekarang nih. Sekarang tuh ada yang baru cacar monyet. Bukan. Pernah ya? Lo kagak ngerti sih, Dur, ini gue, maksud gue. Apa sih? Ya. Waktu pertama kali COVID, Orang Depok kena. orang dapat kena, itu kan diumumkan nih, Greg, kita udah masuk ke masa COVID, udah ditemukan. Beberapa saat kemudian, oke kita masuk ke pandemi nih. Aturannya ini nih. Sekarang pandemi udah di closing belum? Sudah lah. Ada, lo pernah dengar? Iya setelah PPKM mereka PPSDB lah apa segala macam PSBB segala macam itu selesai sudah. PSBB duluan sih kita ya sebelum PPKM ya. PSBB lah, PPKM lah, pokoknya itu semua sudah selesai sudah. Artinya sudah normal, tingkat COVID sudah menurun, apa segala macam, orang sudah beraktivitas seperti biasa. Cuman sampai sekarang di kendaraan-kendaraan umum, terutama KRL, busway masih diharuskan untuk pakai masker. Oh. Sorry. Kadang dianjurkan saja, bukan diharuskan, dianjurkan untuk pakai masker. Dianjurkan untuk pakai masker. Tapi kayak kalau saya beberapa kali kayak ngobrol masih ditegur. Kalau ngobrol emang ditegur. Ngobrol di telepon. Emang nggak boleh di KRL. Nggak boleh. Emang nggak boleh ngomong. Oh, saya baru tahu. Nggak boleh berotot kaki. Hah? Tegur ibu-ibu. Oh ibu-ibu itu. Berantem. Ada di video. Nggak boleh apa? Begini kaki begini. Duduk Vincent nggak boleh sama dia. Ya janganlah, emang kan ngapain di KRL duduk begitu? Nggak kan maksudnya kan kalau kita duduk begini di KRL kan sepatu kita kena orang dong. Begini. Nah. Oh kalau gini sih masih aman. Iya. Ya kalau begini sih. Iya kalau begini kan sepatu kita kena orang. Itu kan bukan duduk Vincent, lo nggak ngerti duduk Vincent. Nggak gitu bro. Nah. Des. Yes. Des. Desi. Nah dipancing nih, lo bisa tektokan nih, lo cari. Nah ini nih pancingan nih kalau kayak gini nih. Desta. Apa? Desta maksudnya. Sebenarnya. Saya tuh nyeletuk doang nggak mikir. Iya. Ininya balasannya jangan begitu dong. Iya. Tapi emang orang kalau dipancing, kalau udah Desta, udah ada. Itu dia udah mulai nyari tapi nggak nemu tuh. Jadi gitu. Iya. Sampai mana tadi? Oh ada yang begini dimarahin. Iya. Yang begini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh ya. Tapi terima kasih dulu ya. Ini lupa saya. Juventus biar Terima kasih ya. restore. AC Milan. Wes, Juventus. Oh Juventus ya. Sudah dapat Vespa. Tinggal gue nunggu Vespanya aja nih, nggak dibalik-balikin. Ntar deh, karena saya coating dulu lah ya, biar cakep ya. Saya coating dulu deh. Banyak banget ini jadi. Saya tuh bener-bener kayak, iya kita ahlian hukum saya kan. Saya tuh bener-bener minggu ini kosongnya cuman Selasa ini, dan itu kepake udah nganter bokap bapak ya untuk terapi. Jadi memang ini lanjut dulu ya. Saya STMJ tadi. Oke. Pucang. Nah pulang ke mengenai COVID udah nggak diomongin lagi. Nggak ada udah itu. Tapi gua kemarin masih denger biaya swab gitu waktu Eyang ke rumah sakit. Gue bilang, gue baru denger lagi ada biaya swab. Berarti masih diperiksa Dur. Apakah dia COVID atau enggak? Orang gua denger gitu, ini biaya swab ya gitu. Berarti ada tuh antigen, biaya antigen bukan swab, sorry, biaya antigen. Masih ada. Berarti masih ada COVID. Oke. Secara prosedur rumah sakitnya masih ada mungkin. Nah terus di Pucang kami minum STMJ, pulang tuh sekitar jam 2 mungkin udah ke hotel, tidur sebentar, jam 3 udah mandi saya. Jadi saya tidur 1 jam doang. Karena 3:30 kami harus jalan. Karena harus ngantri bagasi kan. Pesawat kami jam 5:30. Kenapa 5:30? Kenapa nggak siangan dikit? Karena Bali ada 2 show. Oh, oke ya. Jadi kami
pesawat 5:30 tuh. Udah naik sampai Bali. Pokoknya kami semua hampir sama tuh. Naik pesawat. Terus udah nggak tahu dibangunin penumpang pokoknya. Tiba-tiba udah di Bali ini. Nah, terus anak-anak nggak tidur tuh. Mereka ke hotel. Mereka langsung, untungnya hotel dan Venue sama itu. Di situ juga. Akhirnya di kamar tuh, venue-nya juga di kamar juga. Di kamar. Betap kiri. Ya, terus? Ada sabun. Licin banget panggung. Iya, udah. Langsung. Oke. Dia dibawa kayak ballroomnya. Iya. Kayak ballroom hotel Ballroomnya, kapasitas 250 mungkin. Oke. Nah, anak-anak langsung bikin dekor panggung. Untuk jam? Untuk open gate jam 12. Gila. Oh, tapi yang dikerjain hanya dekor aja kan? Dekor panggung. Yang lain udah di sana dong. Iya, yang lain udah pada cicil, sound dan lighting udah cicil. Iya. Nah, dekor panggung segala macam. Kalau yang gitu ada orang yang duluan nggak advance? Tim advance lah istilahnya. Tidak, kami mengharapkan bantuan dari panitia lokal. Panitia dari lokal. Stand Up Indo Bali. Oke, ya. Jadi teman-teman Stand Up Indo Bali udah ngatur duluan kursi apa segala macam. Alhamdulillahnya di situ. Datang teman-teman ngatur itu, saya tidur tuh. Saya tidur bangun jam 11, mandi, turun ke bawah tuh saya badanin materi, ngantuk banget. Jadi saya badanin materi tuh lagi kayak ngantuk banget gitu. Habis itu jam 1 mulai tampil, mulai acaranya. Beres-beres jam 4 kami. Beres jam 4, 4:30 gitulah. Saya ke kamar, duduk di kursi, ketiduran di kursi saya. Udah open gate? Iya, sudah open gate. Saya mandi cepet-cepet, turun lagi. Tidur lagi? Enggak, badanin dikit. Badanin baru 15 menit lah. Baru dari set tuh, satu set saya tuh saya badanin baru yang 15 menit. Mulai. Udah, opener udah naik. Saya bilang, udahlah. Ingat aja yang dari siang tadi gitu. Akhirnya naik lagi. Terus selesainya sekitar ya jam 12 mungkin ya. Gadang lagi? Jam 12 saya minta untuk cari STMJ lagi. Ke Pucang lagi? Enggak dong, itu ke Surabaya lagi dong. Oh iya. Kami pakai dengan driver cari-cari tapi udah tutup semua STMJ. Terus akhirnya kami ke adalah STMJ itu apa sih? Susu, telur, madu juga. Susu sama telur doang. Madunya jangan. Iya. Bisa nggak STMJ susu, telur, madu jangan? Susu, telur, madu, jambu. Iya. Boleh ya? Boleh. Yang ada di otak itu. Iya, sih. malah lebih susah nyari jambunya. Iya. Udah lo STMJ lagi? Enggak dapet. Akhirnya saya ada ke kafe gitu, terus pesen STMJ? teh tarik anget, teh tarik panas. Emang nggak bisa dibeli ya STMJ? Di supermarket, di minimarket? Nggak enak yang saset. Yang instan kurang. Harus yang dia tumbuk itu. Pakai telur. Itu baru mantap. Kalau di Makassar tuh namanya saraba. Cingabel kalau suatu saat ke Makassar, mampirlah untuk minum saraba. Nah saraba tuh dia kayaknya pakai kelapa deh, enak banget dah. Dari kata apa tuh? Serabi? Nggak tahu saya bahasa. Seraba itu singkatan. Nggak ada singkatan, nggak itu ada bahasa singkatan. Makassar sana. Artinya? Minuman. Saya nggak tahu artinya apa. Tapi itu susu, telur, madu, jahe juga? Iya, tapi dia pakai kelapa. Bedanya ini saraba nih. Jadi ada santan-santannya gitu, enak dah. Enak banget, masuk di sini tuh. Santan, telur, madu, jahe. Ada susunya Ada nggak? susunya. Masa santan pakai susu sih? Iya, makanya enak banget. Kayak nggak pantas deh santan pakai susu. Sari jahe dan rempah yang dicampurkan susu. Tuh, Nggak ada santan. ada kelapanya. Orang saya yang minum kok. Bagaimana sih? Itu. Google-nya salah itu. Iya. Lah yang saya minum apa dong itu? Dia bukan seraba lah. Saraba. STMJ plus kelapa, STMJ plus. Itu saraba. Nah itu terus pulang kok. Kami cuma minum itu doang. Minum, anak-anak yang lain pesen mie. Minum mabok juga lo? Enggak. Enggak. Habis itu udah pulang tidur. Tidur udah.
nggak menikmati Pulau Dewata loh. Enggak, udah. Besoknya Besoknya pesawat sore, tapi kami harus check out dari siang kan. jam 12. Kami check out, terus mampir ke Stick. Stik apa ya? Aduh, Stik Gunting. apa ya? Bukan, Stik Gunting mah DTC. Ada foto melon tuh. Udah tutup sekarang kayaknya Stik Gunting. Iya, saya ke situ, saya setiap kali ke situ tutup mulu. Ada foto melon tuh. Foto saya juga ada. Ada juga loh. Ada. Saya sebelah sini, melon sebelah sana. Gue nggak pernah tuh ada di gitu-gituan tuh. Kok nggak pernah ya? Ya Cing Abil nggak ke Stik Gunting sih. Saya ada, tapi di Stik Gunting doang. Di tempat lain nggak ada. Nah itu terus sampai Bandara Bali, ini sampai sini jam sekitar 8 malam lah. Hari Senin berarti. Senin jam 8 malam, karena kami sampai tuh sore dari bandara ke markas, padat banget kendaraan, orang pada pulang kerja kan. Itu naik apa Dur kalau kayak gitu Dur? Naik ojek online. Oh, barang-barangnya? 3 mobil kami pesen. Ada 1 mobil isi barang doang. Cukup gitu maksudnya itu barang itu cukup untuk di... Ya dibagi di 3 mobil ini. Oh, Tapi ada 1 mobil yang barang doang. Nggak, orangnya cuma 1 yang di depan, yang sebelah sopir. Yang lain berarti barang. nggak barang doang dong. Yang lain barang semua. Iya. Ya kalau barang. Total 7. Kami 7 orang. Karena naik pesawat ya. Naik pesawat. Kalau PPTJ itu kami bisa bawa 12 karena naik bis. Tektok aja gitu enak. Mas Kuku Dea. Ya, Dimas, Kukuh, Dea. Risteknya opener. Kalau di kota lain nanti ganti nih. Ristek, saya. Firza, Rafli, bagian sound, Adit Armin. bagian tentara. Narmi. Enggak, dia bagian event. 7. 7 orang itu. Di 3 kota ini. Ya, nanti kalau minggu yang ini, yang kami ke Bandung dan Bandung dan Bogor, karena pakai kendaraan darat, nah bisa tambah 2 orang lagi. Dari Comika Media 1, SMDC 1. Nah itu apa SMDC? Nah, Sosial media development. nah itu dia. Development Pokoknya SM itu Counter. sosial media. Sosial media C-nya konten. Oh, social media and development content. dan digital content. Oh, dan digital content. Ya. Social media and digital content. Iya benar. SMDC. Oh dia aja lah. Sosial media Ya, Odi aja and lah. digital. Tapi bukan Odi yang kami bawa. Padahal kalau digital content itu udah cukup nggak? Sosial media udah masuk di situ. Apa bedanya sosial media sama digital Hanya ke content? Panji itu dia, perusahaan-perusahaannya dia, saya nggak paham gitu-gitu. Udah capek saya ngurusin Comika. Saya ngurusin diri saya sendiri aja. Yeah. Berapa jam Dur Hah? show lo? Lo nya sendiri. Di Makassar 1 jam 45. Lama banget ya Dur. 1 jam 45. Di Surabaya juga segitu. Nah kemudian di Bali, saya saya padatin di atas panggung. Jadi saya lagi stand up tuh, pas show-nya yang Bali yang malam, saya coba padatin pas lagi stand up tuh. Saya mikir, lagi ngomong beat ini, saya mikir kayak, beat selanjutnya, saya padatin ke sini gitu. Jadi saya sembari nyusun setlist di kepala. Nah itu, kata Dimas berasa lebih padat, lebih enak, itu 1 jam 30. Jadi kebuang, ada 15 menit kebuang. Yang dibuang beatnya apa yang dibuang kata-katanya? Ditrim kata-katanya atau? Beatnya saya loncatin. Jadi kayak beat A dan beat B ini hampir sama omongannya, jadi mending saya padatin aja gitu. Jadi 1 beat Jadi aja. 1 beat ya. Nggak usah jadi 2 beat, jadi 1 beat aja gitu. Dipilih A dan B atau lo gabungin A B? Ada yang saya hubungin, ada yang saya tidak bawa 1 ya. Karena hampir mirip gitu. Kayak gitu-gitu. Berarti nanti yang kesana-sana lo pakai yang 130 karena lebih enak ditontonnya, lebih padat di Nah, ini. saya masih pengen untuk padatin lagi gitu. Entah mungkin bisa jadi 1 jam 15 atau gitu. Kayak gitulah. Jadi lebih rapat. Ya, jadi lebih compact gitu, lebih enak gitu. Nah, itu terus kami sampai di markas jam 8 malam lah ya. Kami mau
Udah habis barang-barang dimasukin, mau pulang nih, tiba-tiba ada ibu-ibu satu sama anak itu, motornya macet, motornya mogok di depan Comika. Motor Vario gitu, nggak bisa di starter. Vario berapa? Berapa cc? 150 kayaknya. CBS gak? Idling stop. Ada yang 160 loh. 160 tuh 29 juta Dur sekarang Dur. Enggak, ini yang 150 kayaknya. Atau apa yang 125? Vario 125 ding. Berarti 250. Satunya 25. Ya. 250. Terus saja. Gitu. Ya. Udah, Di. Gini lagi deh. Udah, saya bukan mirip Vincent, malah mirip Sastra ya. Bukan mirip Sastra Vincent. tuh, Sastra menirukan duduk Vincent. Nah, lo menirukan duduk Sastra. Oke. Ini duduk Sastra nih. Ada mau konsultasi skena? Konsultasi sepak bola, skena sepak bola, Mukti tuh. Ya. Lucu banget. Iya. Konsultasi skena sepak bolanya Mukti itu. Iya. Ada aja hal-hal yang dia sebutin yang, oh ada ya pemain nama itu ya, ada Iya. klub itu ya, gitu-gitu. Ya. Memang luar biasa. Nah, kenapa ibu-ibu dan anaknya ini? Nah, motornya macet, Oke. mogok. Terus saya lagi ngerokok di depan situ, lagi mau pesan gokar pulang sebenarnya. Terus ibunya datang, Mas. Lo gokar bukan Grab ya kalau naik gitu? Ya kadang Grab, kadang gokar, tergantung kebuka aplikasi yang mana aja gitu. Yang mana-mana aja saya. Kok tergantung kebuka? Kan lo pilih. Kan dia berdempetan. Kadang saya nggak sadar kalau yang saya pesan nih Grab gitu. Kan ijo-ijo juga berdua-berdua itu. Iya. Gitu. Ya tergantung mana yang mau bayar 2M aja. Anjir. 2M mulu ininya ya. 2,5 lah. Ya. Oke, udah itu si ibu kemana-mana lo. Ya si ibu kenapa? Mas, motor saya macet, bisa bantuin nggak? Bisa bantuin nggak sih? Aduh, Sorry, saya bukan Thomas gitu. enggak, kebetulan saya jago otomotif. Iya. Akhirnya datang Dimas tuh. Mas lu dibantu Mas gitu. Enggak. Dimas di dalam. Iya kan? Terus saya bilang, oke Bu, aman. Saya buka pintu, Bro Kuku. Karena dia Kuku lumayan ngerti. bukan ini, Mesin-mesin tuh bukan jago lah. fotografi dan videografi. Dia tuh dulu ini, Cing, Kuku itu. Montir. Bukan, dia tuh Montir-montir cantik. enggak. Dia itu apa, Cing? Dia tuh Apa fotografer? bukan. Videografer? Bukan. Montir? Bukan. Kenek? Nggak ada bisa jadinya ini, bukan semua ini. STM. Bukan. Dia apa ini? Profesi? Ntar saya lagi Iya apa? cari kata-katanya ini. Iya, gue mau membantu nih. Ini sebuah profesi. Diam-diam, gue nebak. Dia sebuah profesi, Ya. bukan? Sebuah profesi. Ya. Berhubungan dengan otomotif. Betul. Joki. Trek-trekan. Bukan. Berhubungan dengan reparasi. Tidak. Bisa jadi. Bisa jadi. Montir. Tidak. Kenek montir. Yang bagian kunci 2. Cing, ambil jangan lihat kamera dong. Ntar ketahuan tulisannya apa di atas kepala. Oh, nggak ada. It bulaga. Bentar. Dilakukan sendiri. Tidak. Oke, lo sambil nebak ya. Yang ini silakan di. Saya yakin sih nggak ketebak sih ini. Oh ya, taruh dong ya. Ya. Karena Cing Abdel nggak akan nyangka kalau Kuku itu ternyata itu. Iya, dia bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Tidak. Berhubungan dengan otomotif. Iya. Iya banget. Kongcet. Kang cat Motor. cat motor. Ingat permasalahan kita adalah mengerti mesin loh. Iya, makanya. Wah, lu cat motor Iya, gua. makanya. Iya. Tahu gua. Montir. Bukan. Bukan. Tukang bubut. Bukan. Berhubungan dengan mesin. Berhubungan dengan mesin. Dengan mesin motornya nih. Bukan mekaniknya, mesinnya. Bukan bannya, bukan sadelnya, bukan footstepnya. Semua. Oh, semua badan. Dari setir sampai knalpot. Sales.
Mesin sales. Lo salah lo ini lo ngarakainnya lo. Awas lo ya. Awas kalau salah lo. Lo mikir lagi. Enggak, dia bisa. Dia mekanik iya, tapi profesinya bukan mekanik. Oke. Jualan. Sales. Bukan. Oke. Sales mah nggak ngerti mekanik. Ya siapa tahu ada yang ngerti. Oke udah, diam. Dia mengerti mekanik, Iya. mengerti mesin, Betul. tapi bukan montir. Betul. Nah apa coba? Sebentar. Masa nggak tahu? Dia mengerti mesin, Betul. mengerti mekaniknya, Betul. tapi bukan montir. Betul. Tapi dia reparasi. Dia mereparasi, Dia bisa bongkar. tapi nggak bisa masang. Bukan reparasi. Tapi nggak bisa masang. Bukan reparasi. Gue juga bisa kalau kayak gitu. Ya bisa lah. Dia bukan reparasi body ya. Iya, Kita nggak ngomongin body ya. Ya, apa namanya? Benerin mesin, turun mesin dia bisa. Bisa. Nambel ban. Nah apalagi itu gampang banget. Kepala bengkel. Dia bukan montir, Masa nggak tahu bukan ya Allah. kepala bengkel, tapi berhubungan dengan mesin, bisa benerin mesin dari Ada lo orang kayak gitu loh, terkenal banget. calo 7 kali juara dunia Mas. calo motor. Enggak. Oh, pawang. 7 kali juara dunia siapa? 7 kali juara dunia apa nih? Sampai dia dijuluki di pantatnya sini. Joki. Ya pembalap. Ya tadi gue ngomong. Joki mah joki 3 in 1. Lah, Bukan pembalap. Ya, karena itu. Iya, tapi bukan pembalap, bisa jadi. Tapi ini kan saya contohkan aja. Maksudnya ada orang loh yang begitu, bisa jadi. Kalau pembalap tuh bukan iya, bisa jadi. Nah, apalagi ayo. Karena kalau pembalap sendirian, kan saya udah bilang tadi, Berdua, iya. dia nggak bisa sendirian. Dia harus berdua. Harus berdua. Ayo. Ini freestyler. Freestyler apa nih? Motor. Wah itu mah sendiri, Cing. Apain berdua? Ya Allah, Stunting. stuntman mah. juara 7 kali yang ada di pantatnya apa julukannya? The Doctor. Valentino Iya. Rossi kan, Valentino Rossi itu Iya. walaupun pembalap dia ngerti mesin, ngerti ini gitu. Dia, Makanya tapi ini julukannya bukan The pembalap Doctor. si kuku ini. Karena itu sendirian. Iya, dia harus berdua. Dia harus berdua. Pembalap-pembalap. Jadi dia itu. Ya, tar dulu. Berdua nih, nggak bisa sendiri. Jadi itu yang bikin dia sampai ngerti mesin. Justru karena kalau dia mungkin pembalap yang motor, mobil kayak siapa namanya? Valentino Rossi. Ya, pembalap mobil yang kayak Rossi Selalahi. bukan Rifat Sungkar. Selebgram ini loh. Fitra Eri. Bukan selebgram yang Mobi balap-balap, Oh, Mobi. Omong. yang suka galau-galau. Oh, Raden Rauf. Raden Rauf, itu kan ada kokpit. Iya. Dia sendiri. Iya, maksudnya itu ada kokpit. Maksudnya dia nggak perlu ngerti mesin, ada kokpit. Oh, nah, iya. Kuku ini pembalap yang mau nggak mau dia harus tahu. Karena nggak ada orang lain lagi di situ. Mau nggak mau dia harus paham. Kalau ada apa-apa, dia sendiri yang harus bisa. Nah ini, apa coba? Apa, ya? Pembalap mandiri. Pembalap mandiri. Test driver. BC aku. Test driver. Hah? Test driver. Bukan. Pembalap tadi udah bisa jadi loh. Tapi nggak bisa sendirian. Betul, nggak bisa sendirian. Oh, navigator. Iya. Nah, itu temennya. Makanya dia nggak bisa sendirian. Dia harus ada navigatornya. Di mobil dong. Betul. Kan saya nggak bilang persempit itu jadi motor. Lah ini ngomongin mobil dia nih. Iya dia ngerti mesin mobil, mesin motor dia ngerti. Mesin mobil aja dia ngerti, apalagi motor kecil ini. Enggak dong. Navigator. Dia ditemenin oleh navigator. Betul. Nah, dianya apa coba? Ya pembalap. Iya, pembalap. Bukan, tapi gini. Bukan pembalap, Cing. Bukan pembalap. Kalau pembalap itu lebih ke Rally. nah, dia tuh bukan yang rally yang kayak Rifat Sungkar. Dia itu Drift. bukan, dia itu yang masuk hutan. Off-road. Off-road. Jadi dia tuh yang nggak ada jalan dibikin jadi jalan gitu. Yang
Terabas apa tukang terabas? Iya, jadi mereka tuh pernah yang terabas Katulistiwa. Jadi kalau mereka terabas Katulistiwa kan itu bukan lomba. Ya. Itu memang jalan aja gitu. Nah, kalau terabas Katulistiwa itu semua mobil nggak boleh ada yang lewat keluar dari garis Katulistiwa. Jadi harus lurus saja. Di depan ada jurangnya, gimana kau harus lewat pakai mobil itu? Entah pakai winch, pakai apa. Nah, jadi ketika rusak di hutan, mau nggak mau dia harus paham. Nah, Kuku tuh dulu pembalap lagi. Offroader itu. Dia tuh. Dulu waktu dia masih zaman SMA-nya masih kuliah ya. Nah, banyak orang yang nggak tahu kalau dia tuh offroader. Apa sih namanya sebenarnya itu? Makanya bukan pembalap sih. Kalau pembalap tuh lebih ke speed kan. Ini enggak. Ini tuh pokoknya kalau bisa berhasil dari ujung Kalimantan sini ke ujung Kalimantan sini sesuai garis Katulistiwa, oke gitu. Udah gitu aja. Kayak gitu. mendaki gitu ya, nggak ada lombanya. Iya, dia bukan lomba. Rekreasi. Ya lebih kayak begitu-begitulah. Makanya dia kalau bikin remote control yang off-roader untuk mengobati kerinduannya soal itu. Oke. Nah, akhirnya saya panggil lah dia. Ya, koreknya dulu lah. Saya panggil, broku. Ada motor macet nih. Oh sorry, gua off-roader. Enggak, dia paham. Gitu tahu-tahu ya ceritanya. Jadi datanglah, saya dorong motornya ibunya itu ke depan Comika, kami senter, apa segala macem. Mesinnya udah nggak bisa bunyi, kekancing. Anjir, Iya. kancing tuh maksudnya apa? Iya, kayak berat gitu. Oke. Kickstarternya nggak bisa dipecet kan berat kan? Kickstarternya emang udah nggak bisa, udah nggak bisa gitu doang. Ini kick ini. Iya, ini nih. Ini. Kalau ini auto. Hand starter, sorry, Iya. hand starternya gitu loh. Kickstarternya udah dipaksa-paksa setengah mati itu kan. Terus kita tanya ibunya itu dari Jatinegara mau jemput suaminya di ITC. Berarti bukan aki ini permasalahannya. Bukan. Oke. Lampunya nyala soalnya. Terus dia dari Jatinegara sampai Markas Comika dia udah mati 4 kali di jalan kayak gitu terus. Tapi bisa hidupnya dengan hand. Iya, dia paksa. Dia paksa jalan lagi, dia paksa. Dan pas di Markas Comika tuh udah nggak bisa dipaksa lagi udah. Kuku buka ininya, oli nggak ada olinya nggak ada. Kosong. Motor. Iya. Jadi si entah Panas. blok atau apa itu ya. Jadi mungkin dingin dikit bisa di starter, tapi jalan panas mati. Gitu. Akhirnya kami beli oli di Shell karena bengkel udah nggak ada kan. Beli oli di Shell, datang isi, Nyala. terus tungguin. Ini coba starter satu, akhirnya nyala, udah enak gitu, akhirnya udah. Gitu. Nah, akhirnya kami pulang baru sampai rumah jam 11. Dah, bukan tadi udah jam 12. Kan jam 8 saya sampai Markas Comika. Kebanyakan bercanda sih, jadi nggak nyimak. Jam 12 lah nyampe dari. Bisa jadi. Enggak, jam 8 nyampe. Jam 8. Nyampe markas. Oke, iya. Akhirnya kami baru nyampe rumah jam 11 lah. Kalau nggak salah. Tapi Gokar udah lo pesen belum tuh tadi? Nggak jadi pesen. Karena kami benerin motor ibu itu. Karena ibu ini dengan anaknya mungkin kelas 2 SD kali. Cowok. Kesian gitu. Terus saya tuh keingat Cindy sama Mada. Kuku keingat Tia sama Theo anaknya gitu. Anak sama istri. Jadi kita berdua tuh lagi benerin itu kayak ngerasa kayak ya ampun ini kalau istri sama anak kita yang lagi bawa motor, kan kita sering keluar kota tuh kan, mereka sering bawa motor sendirian sama anak tuh, jadi kalau ada apa-apa di jalan mudah-mudahan ada yang bantu juga kayak gini gitu. Nah, akhirnya itu ini sampai udah jadi, terus ibunya jalan, kami sampai rumah jam 11, terus tidur, pagi bangun ada urusan sedikit di Serpong. Urusan apa sampai ke Serpong lo? Ada ketemu orang lah di Serpong sama Kuku. Politik? Enggak politik. Enggak politik. Ntar saya ceritanya di off cam aja. Tapi bukan politik, bukan ini. Urusan keluarga lah. Sama Mamat. saya sama Kuku doang berdua tadi. Ke Serpong, pulang-pulang. Di Serpong dong, bukan di Sepong. Serpong. Iya, lo ngomongnya di Sepong. Oh, saya ngomong gitu ya? Iya, kita lihat tayangan ulangnya ya. Sorry, di Serpong. Ya. Terus datang, balik. Sudah ternyata karena urusan di sana agak lama tadi, akhirnya jam terapinya bapak saya udah mau, akhirnya diantar sama Cindy dulu ke Pol Tangan. Pol Tangan.
Jalan Nangka, Ya daerahnya Poltangan itu. Pejaten, Pejaten sana. Pejaten Pasar sana. Minggu. Pasar Minggu batasnya situ tuh. Orang di Google Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu. Ya Kecamatan Pasar Minggu. iya di Google Pasar Kecamatan Minggu Pasar soalnya Minggu, waktu ya. kalau kita tulis nama tempatnya, keluarnya nama terus di bawahnya Pasar Minggu gitu. Iya, Kecamatan Pasar Minggu. Iya betul. Nah terus akhirnya Kuku pas pulang, Kuku balik ke langsung ke markas, ada urusan kantor. Saya ngambil mobil di rumah buat jemput orang tua. Nah terus Lah ke Serpongnya? pakai mobilnya Kuku. Oh, ke mobil Kuku. Terus sampai di jemput orang tua, nyampe di rumah tadi maghrib. Hari Rebo tuh. Hari ini. Hari apa sih? Masih besok. Oh, hari Selasa ya? Hari Selasa. Iya. Terus Gitu, yang anak ibu nangis di Makassar apaan, Dur? Dia nggak bisa nonton. Lo ketemu tapi? Ketemu. Oke, gimana Di ceritanya? ending. Jadi Ada 2 kejadian anak dan ibu nih dalam ini. Ada apa ini? Apakah ini sebuah pertanda? pertanda apa tuh? Ya, anak ibu nggak tahu. Mungkin ini sebuah firasat. Kayak waktu gue pengen ulang tahun. Sehari sebelumnya gue punya firasat. Kayak gue besok ulang tahun nih. Anak yang tidak terima, ibu tidak terima anaknya di ketua partai. Enggak sih. Kabur lagi. Kayaknya ini tanda-tanda. Kabur lagi habis ini kabur lagi. Ngapain Anak sih dia ibu pakai ya. kabur gak kelihatan juga. Oke, anak dan ibu di Makassar itu apa ceritanya lagi? Itu jadi beliau tuh sudah membeli tiket dari dulu, dari awal. Sudah janjian dengan, ini menurut keterangan di Polisi. keterangan di caption dan juga ketika beliau bercerita ke saya waktu kami foto. Oke. Jadi beliau sudah beli tiket, kemudian sudah janjian dengan suaminya. Di hari itu beliau nonton. Gitu. Suaminya ikut. Tidak, suaminya jaga anak di rumah. Oke. Gitulah. Oke gitu. Nah tapi ya, nah itulah manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Jadi di hari H itu suaminya itu ternyata tidak jadi ada kerjaan lembur yang tidak bisa. Jadi suaminya itu kerjanya di luar kota, tidak di Makassarnya, di luar kota Makassar. Itu tidak bisa datang, tidak bisa pulang karena tambahan kerjaan dari pimpinan lah begitu. Jadi tidak bisa pulang. Dari ketum. Dari ketua umum. Pimpinan aja. Oh, pimpinan dari aja. pimpinan, entah perusahaan, entah apa ya, Ya. gitu ya. Nah, sedangkan beliau tuh sudah membeli tiket, sudah membuat payung, apa sih pengen kasih, pengen ketemu gitu. Nah, akhirnya beliau tetap berangkat membawa anaknya, dan tapi beliau sudah tahu kalau dia tidak bisa nonton. Oke. Jadi dia bilang ke saya kalau dari awal saya datang tuh saya tahu kok saya nggak bisa nonton, nggak apa-apa. Memang saya datang tuh pengen ketemu Bang Abdur Raja gitu. Jadi datang itu ya sesuai di video, dia jaga anaknya di depan. Kadang-kadang dia lihat di pintu doang gitu-gitu. Dan anaknya tuh persis Mada, nggak bisa diem. Aktif lah gitu. Jadi saya bisa lah merasakan bagaimana menjaga anak laki-laki yang aktif gitu. Nah jadi gitu, terus ya itu tadi saya sendiri ada 1 jam 45 ditambah dengan teman-teman yang lain mungkin satu orang 10 menit 30 menit, jadi ada sekitar 2 jam 15 menit ya beliau nunggu itu. Lalu setelah itu masih nunggu orang foto juga apa segala macam, dia paling terakhir tuh datang masuk gitu. Nah disitulah saya itu juga baru dikasih tahu sama teman-teman pada saat sudah selesai bahwa ada ibu-ibu yang tunggu saya gitu. Maksudnya kalau dikasih tahu dari awal mungkin kita bisa duluin. Cuman kita nggak tahu gitu. Mungkin teman-teman juga nggak tahu atau bagaimana, saya nggak paham juga. Ya akhirnya ketemu lah di situ. Terus ketemu dia, terharu lah gitu. Saya juga terharu gitu. Cuman ada banyak orang jadi saya nggak enak. Jadi terus dikasih payungnya saya pegang terus sampai naik pesawat, sampai ini saya bawa terus. Sampai sekarang ada di rumah payungnya gitu. Itu jadi. Payungnya bikin, Dur?
Beliau bikin. Dari payung beli, terus habis itu didekor. Bukan, beliau bikin dari kayu. Oh, dari kayu. Jadi kayak payungnya orang Cina tuh. Iya. Kertas ini atasnya. Iya. Atasnya tuh bukan kertas. Atasnya tuh kain kanvas. Oke. Kain ini nih, kain lukisan nih. Oh iya. Sehingga dia bisa ngelukis di situ. Ah, gitu. Jadi itunya tuh cabang-cabangnya tuh kayu apa bambu gitu. Kayu kayaknya, kayu gitu-gitu. Beliau yang bikin sendiri itu. Nah, terus itulah akhirnya. Kemudian saya minta nomor ibunya. Udah kami save, nanti untuk pas Jakarta kami kasih link streamingnya gitu. Untuk Memang pakai streaming? Jakarta pakai streaming. Oh, Jakarta pakai streaming. Jakarta pakai streaming. Oh, Jakarta pakai streaming. Ya, kota lain tidak gitu, karena kalau kota lain pakai streaming juga kami harus bawa lagi tenaga streamingnya gitu. Iya. Nah begitu, untuk khusus Jakarta nanti ada streaming, nanti beliau kami kasih link streaming. Link streamingnya. Begitu Cing Abdel. Pejuang setrika ada nggak? Banyak. Hah? Banyak. Pejuang setrika, terima kasih banyak pejuang-pejuang setrika yang sudah nonton Black Camping. Mudah-mudahan teman-teman. Di semua kota itu ada pejuang setrika? Ada. Di Bali ada pejuang setrika? Ada. Masa sih? Habis nanya saya jawab, masa sih? Ini bukan kuis loh. Iya ada. Dan mereka waktu foto banyak yang kirim salam ke Cing Abdel. Oh ya teman-teman yang kirim salam ke Cing Abdel ini saya kasih tahu ya. Banyak yang kirim salam ke Cing Abdel. Salam Cing Abdel, saya pejuang setrika gitu-gitu. Pejuang setrika tuh bangga gak sih, Dur, orang-orang itu sebagai pejuang setrika? Bangga, gitu? Tidak perlu menampakkan diri seperti yang lain-lain, seperti umat kulimat, delegasi, enggak. Pejuang setrika tuh dewasa-dewasa, slow aja, gerakannya underground. Enggak kayak delegasi yang waktu di Abdel Universe apa-apa, ya, terlalu alay. Kalau pejuang setrika tuh mature. Itu pejuang setrika. Kerennya pejuang setrika tuh gitu. Saya pejuang setrika nih gitu. Iya. Bahkan ada orang Arab pejuang setrika. Serius. Orang Arab pejuang setrika ada di mana nih? Di Arab? Di Bali. Mereka satu keluarga, Cing. Kenapa? Kan dari face aja orang Arab. Cuman saya masih berpikir bahwa peranakan mungkin kan. Iya. Tapi bahasa Indonesianya itu seperti kita mendengar almarhum Syekh Ali Jabir kalau ngomong. Iya. Kayak begitu. Iya, terbayang ya. Iya, jadi wow ini mah kecilnya di Arab ini pasti. Iya. Baru sekarang aja ini berbahasa Indonesia gitu. Iya. Gitu. Mereka satu keluarga 5 orang. Pejuang setrika? Pejuang setrika. Masa ada sekeluarga pejuang setrika? Lah, yang waktu minta foto ngomongnya begitu. Salam buat Cing Abdel, saya pejuang setrika begitu. Serius, ya ampun, kenapa saya enak ya kalau delegasi gue Pak. Delegasi gue tuh kayaknya iya pantas gitu. Pejuang setrika tuh mature, Cing. Supportnya tuh full support. Pejuang setrika, tapi nggak perlu nunjukin. Jadi nggak nunjukin, nggak gembar-gembor di sosmed, tapi di dunia nyatanya full support. Itu pejuang setrika tuh, kerennya tuh. Kayak PKS gitu. Ya. Pejuang setrika PS. PS. Iya. Gitu. Iya. Dari 3 kota ini pejuang setrika adalah gitu ya. Ada. Alhamdulillah. Ada pejuang setrika. Dan saya yakin di setiap kota sih, insya Allah selalu ada sih pejuang setrika. Karena PPTJ itu begitu, Malang sampai Jakarta ada aja pejuang setrika. Kelihatan nggak pejuang setrika tuh, Dur? Kalau dalam pakai kasat mata? Nggak kelihatan. Hah? Kelihatannya kalau dia ngomong kasih doang. tahu ya. Dianya yang kasih tahu, Bang, saya pejuang setrika. Nah, itu harus saya tahu. Orang saya udah bilang kan yang waktu saya naik Arabian Airlines pramugarinya pejuang setrika. Oh iya. Udah saya cerita kan? Saudi Airlines. Saudi Arabian Airlines itu. Saudi Arabian Airlines. Saudia makanya disebut Saudia. Ya, Saudia. Ya. Saudia. Ya.
Itu pramugarinya pejuang setrika, bayangin tuh. kan pramugari nggak nyetrika. Nyetrika dong di hotel. Kalau enggak ngapain pakainya bisa necis-necis begitu. Oh, iya. Ah, itu pejuang setrika. Beragam jadinya. Beragam. Ibu rumah tangga ada, Dur? Banyak banget. Saya itu malah, menurut saya penonton saya itu lebih banyak orang-orang Ibu rumah tangga? Iya, maksudnya orang-orang yang sudah menikah, yang ya 30-an ke atas gitu. Ya mahasiswa ada juga, tapi tidak sebanyak penonton yang sudah menikah gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Semua yang ada di sini, maafin Inul ya. Siapa yang punya anak bilang aku. Itu ibu-ibu bapak-bapak. Kalau yang Inul bapak-bapak ibu-ibu. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Maafin Inul ya. Kalau Wali ibu-ibu, bapak-bapak, iya benar-benar. Ya. Semua yang ada di sini maafin Wali ya. Maafin Apoy ya. Apoy gemuk. Kenapa Apoy gemuk jadi lucu? Iya. Kenapa Apoy gemuk jadi lucu? Iya lucu. Nah 2 kata lucu Apoy gemuk. Tapi emang gemuk loh. Kemarin saya nemu 2 kata lucu. Apa? Bencong Cilegon. Lucu gak? Bencong Cilegon. Saya ngisi acara di Cilegon. Sebelum saya berangkat ke Surabaya itu. Di jalan di Cilegon kan panas, maksudnya gersang, pabrik-pabrik, ketemu bencong saya di jalan. Jadi saya mikir kayak, ada ya bencong Cilegon ya? Terus saya ngerasa, kok lucu ya bencong Cilegon? Maksudnya kan, tipikal kotanya tuh kayak keras gitu. Ya jadi, kan ada di mana-mana. Iya. Maksudnya jadi kayak ada bencong di situ, saya lucu aja gitu. Ada ya? Iya. Itu bencong Cilegon, lucu tuh. Nah begitulah, Cing. Sudah berapa lama nih? Emang lu datang jam berapa, Dur? Gak tahu saya. 8. Hah? 8:07 saya datang. Tapi kita rekamannya ngobrol-ngobrol dulu sih. Sekarang 21:22. Iya. Ya udah, kita Sudah berapa? Padahal nggak perlu gitu loh. Tinggal tanya aja, Bang Dion udah berapa lama? makanya gue udah denger dia tadi ngomong 57, tapi sekarang udah 9:30 kok baru 57 gitu. Oh. Gitu. Begitu. Karena tadi begitu ini ngomongnya agak lama juga sebelum kita mulai. Gitu maksudnya. Ya, begitulah. Jadi begitu kurang lebih Black Camping ini. Masih ada berapa kota lagi, Dur? Masih ada 9 kota lagi, insya Allah. Kan total 12, masih ada 9 lagi. Tiket ini. masih bisa dibeli? Tiket masih bisa dibeli buat kota-kota yang belum sold out. Yang udah sold out apa aja? Yang sudah sold out itu Bandung, Bogor, sold out nih. Yang minggu ini Bandung, Bogor sold out. Banjarmasin, Balikpapan sold out. Balikpapan kapan, Dur? Setelah Bandung, Bogor. Iya pasti. Setelah Bandung, Bogor, kami ke Banjarmasin dulu, habis itu Balikpapan. Habis itu kami Sabtu Minggu tuh? Ya, Oke. tektokan lagi tuh. Sabtu Emang Minggu. ada Balikpapan ke Banjarmasin pesawat? Nggak tahu, pokoknya kalau event bikin begitu mungkin ada kali. Iya. Terus habis itu kami Batam. Ya. Batam belum sold out teman-teman, bisa dibeli. Lampung, habis itu Lampung sold out. Habis itu Jogja, Semarang. Sold out juga? Belum sold out, Jogja, Semarang. Jogja Semarang masih bisa? Masih bisa. Oke. Habis itu Jakarta. Umrah dulu. Umrah dulu insya Allah. 28? Kalau kotanya memenuhi, 29. 29? Pulang tanggal? Mungkin 5 atau 6. Oh, baru ada lagi tanggal 13? 13 Januari. Oke. Jakarta. Insya Allah itu. Jadi ya buat teman-teman yang tanya kenapa kemarin Surabaya nggak ada OTS itu ya karena memang sold out gitu. Jadi kalau teman-teman kalau masih bisa beli di abdurarsad.com itu beli aja gitu, karena kalau tunggu OTS di hari H
Kami Kemungkinan nggak jamin, belum jamin. iya, karena memang tidak ada spare tiket yang khusus OTS gitu. Selama itu sudah laku di awal ya OTS mungkin tidak ada. Gitu. OTS itu ada kalau online tidak habis. Iya, baru ada OTS. Kayak Makassar tuh ada OTS. Iya. Tapi itu aja udah 700 Makassar kemarin itu. 700 orang. Surabaya 750. Bali ini yang mungkin 400 kali. Kami 2 show itu 200 200 ya. sekitar 400-an. Nah, itu baru Bandung Bogor besok dua-duanya sold out sudah. Iya. Ya, paling banyak kota selain Jakarta tuh Jogja. Jogja tuh sekarang sudah di 850. Tapi itu belum sold out. Belum Itu 2 sold out. kali juga ya? Tidak, 1 kali. 1 kali juga. Kapasitasnya berapa, Dut? Kapasitasnya 900 mungkin. Jadi masih ada 50 seat lah Iya. yang masih bisa dikejar. Itu. Segera aja beli jadinya. Ya, begitu teman-teman. Perjalanan Black Camping ini, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton Black Camping. Mudah-mudahan terhibur, tidak kecewa dengan materi, tapi saya lumayan suka respon penonton sampai saat ini sih. Maksudnya cukup menghibur lah. Ya, begitulah. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk ngabdur hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di ngabdur-ngabdur selanjutnya kalau Cing Abdel tidak sibuk pingpong. Jadi kita sudahi saja ngabdur hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas.